Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono, asal dari SMK Negeri 1 Mondokan, Kabupaten Sragen, tempat PPL Aksi 1, juga SMK Negeri 1 Mondokan, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua di Universitas Negeri Malang. Kami akan menampilkan PPL ini dengan tema mendiagnosis sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, selamat pagi dan selamat ketemu lagi dengan saya. Sebelum pelajaran di pagi hari ini kita mulai, saya akan mengabsen daftar hadir daripada anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir atau tidak? Sebelum saya mengabsen, tolong nanti yang kepanggil untuk mengangkat tangan, ya. Oke. Habib Bagus Satrio, Ahmad Ridho, Amelia, oh ya, Aan Rudianto, iya, Ahmad Khoirul Anwar, Aditya Saputra, iya. Adiatma Nur Ananda, Aprisal, oh ya, Ana Nuriana, oke, Ananda, oke, Andika, oke, Angga Wiguna. Oke, mungkin ada yang belum kepanggil? Tidak ada ya. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam, marilah kita untuk melaksanakan kegiatan kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing agar pertemuan di pagi hari ini kita berjalan dengan lancar sehingga mendapatkan hal-hal yang terbaik untuk kita di masa sekarang juga masa yang akan datang. Mohon untuk ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa. Silakan. Di tempat siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk pertemuan kali ini perlu Bapak sampaikan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum ke materi pokok. Di KD sebelumnya bahwa kita telah menyelesaikan beberapa KD di kelas 12 ini. Jadi mulai KD 3.1, KD 3.12, KD 3.13, KD 14, dan yang akan kita bahas di sini nanti adalah KD 15. Di mana setiap KD itu adalah perlu anak-anak ketahui bahwa sering saya sampaikan di dalam materi kita di SMK itu ada dua, ya kan?
Yang pertama itu adalah KD pengetahuan. Yang kedua itu adalah KD keterampilan. Maka untuk tahapan ini itu adalah di kelas, sehingga kita kondisi seperti ini kita memakai KD yang pengetahuan. Dan setelah selesai ini tentunya akan kita lanjutkan di KD keterampilan. Oke, di KD sebelumnya itu adalah mendiagnosis kerusakan sistem pendingin. Nah, maka pembelajaran kita adalah step by step, ya, mulai dari KD 11 itu mulai dari mekanisme kepala silinder, ya, dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kita masuk pada hari ini itu adalah mendiagnosa kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Nah, oke. Dengan harapan nanti setelah konvensional itu adalah EPI. Mungkin anak-anak akan tanya, "Loh Pak, sekarang mobil itu kan EPI. Nah, yang karburator jarang. Industri sudah tidak mengeluarkan, hanya saja di sini adalah kita stepnya adalah baru step pada yang konvensional. Setelah ini tentunya adalah yang EPI. Anak-anak yang saya banggakan, di dalam pembelajaran ini tentunya adalah nanti saya akan menayangkan beberapa slide, ya. Nah, setelah itu adalah anak-anak akan mendiskusikan kasus yang akan saya tampilkan di slide. Jadi masalah, ya. Masalah, bukan hidup banyak masalah. Oh, uripmu enek masalah tok. Oh, tidak. Tetapi ini adalah masalah terkait dengan kerusakan pada kendaraan, ya, pada kendaraan yang terfokus nanti adalah di dalam karburator. Dan nanti terkait dengan diskusi, ya, karena kita adalah modelnya PBL, jadi menangani masalah dengan masalah, ya, yang ada. Terus nanti adalah penilaiannya adalah mulai dari diskusi, ya, bagaimana keaktifan anak-anak berdiskusi. Itu bagaimana dengan pengamatan. Nanti terus kedua adalah dengan post test, ya. Nanti akan kita di akhir pembelajaran ini akan kita laksanakan post test. Paham, ya anak-anak? Paham. Oke, sebelum saya menayangkan slide, ya, tentunya adalah untuk memberikan semangat pada pembelajaran di pagi hari ini. Marilah kita berjajal dulu, ya. Tolong nanti ketika sambil mengepalkan tangan, ketika nanti saya menyampaikan SMK bisa, SMK bisa, SMK Monza luar biasa, yang kepala tenanan, ben semangat, oke? Oke, mari kita mulai. SMK bisa, SMK bisa, SMK Monza luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Dasar, ya. Kompetensi dasarnya apa? Ini kita lihat di KD 3.15 berbunyi bahwa mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar konvensional. Ini untuk yang KD 3 terkait dengan pengetahuan. Terus yang kedua itu adalah KD 4 keterampilan, itu adalah memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Oke, ini adalah KD yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudah bisa. Nah, tujuan pembelajaran di dalam materi ini perlu kita sampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui diskusi dan menggali informasi
melalui literatur pada buku maupun internet, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen sistem bahan bakar bensin konvensional maupun karburator secara benar. Kenapa di sini kita menjelaskan? Sering saya sampaikan bahwa ketika kita belajar di otomotif itu adalah harus tahu ada 3 hal pokok ya. Yang pertama itu harus tahu komponen dulu. Komponen ini adalah terkait dengan bentuk wujud. Nah, kalau tidak tahu bentuk wujudnya bagaimana nanti ketika Anda membeli di toko? Nah, seharusnya adalah membeli komponen laker malah dikasih roti. Ya, ini kan beda ya. Sehingga paling pokok itu adalah. Yang kedua itu adalah harus tahu fungsinya. Dan yang terakhir adalah cara kerja. Itu wajib main. Jika tidak tahu itu, maka Anda tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang ada di dalam kendaraan. Yang kedua adalah melalui diskusi dan menggali informasi melalui literatur pada buku maupun internet, peserta didik bisa mendeteksi letak kerusakan komponen sistem bahan bakar konvensional maupun karburator. Jadi mendeteksi. Nah, setelah Anda tahu mendeteksi, baru nanti ke prakteknya. Mendeteksi ini adalah perlu jam terbang yang banyak, perlu banyak pengalaman, perlu banyak latihan. Maka seorang mekanik semakin lama adalah semakin profesional, ya, semakin profesional. Maka ketika ada orang manapun mengatakan profesional, berarti dia sudah laku dijual, dirupiahkan. Oke, lanjut. Manfaat pembelajaran. Oke. Pembelajaran ini adalah diharapkan siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang mendiagnosa pada perbaikan kerusakan pada sistem bahan bakar konvensional karburator yang diperolehnya di dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya adalah nanti Anda mampu. Nah, kehidupan sehari-hari apa? Tentunya adalah untuk di masa sekarang juga masa yang akan datang. Syukur-syukur bisa mendapatkan rupiah dengan Anda mahir di dalam materi ini. Oke. Kita lanjut. Ini ada gambar, ya. Setelah Anda melihat gambar, itu kalau tidak salah mobilnya baru, ya, mobilnya baru. Mobil baru kok didorong. Ya. Kira-kira setelah Anda melihat mobil yang ada di tayangan slide, apa yang terbersih dalam pikiran Anda? Ada? Oke, oh Mas. Mobilnya mogok ya, Pak. Mobilnya mogok. Oke, baru tepuk tangan. Ya, ini analisa sementara. Oh, mobil kok didorong. Wah, berarti kuwi mogok kuwi. Nah, perkara mogok ya apa? Tentunya adalah nanti kan wis ora ngerti, sing penting mogok. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, Mas. Businya kotor. Businya kotor. Oke, tepuk tangan. Ya. Bisa jadi ya pokoknya macam-macam analisis kira-kira kok boleh-boleh saja, namanya kita belum tahu. Taunya apa? Setelah nanti kita mendeteksi lebih. Sementara itu akan saya tampilkan tayangan lagi kelanjutan, ya. Ini ada stand engine, ya, di tempat kita sama seperti yang anak-anak di sana pakai, ya, ini. Ya, ini mestinya mobil ini kok tiba-tiba suaranya tidak hidup. Wah, ini apa lagi kira-kira? Ada? Oke, Mas. Banyakan angin daripada bahan bakar. Oke. Ada lagi satu lagi kira-kira? Oke, Mas. Setelan karburator pada introducer adjusting segera tidak tepat. Bisa masuk? Oke. Oke, sementara coba dulu karena saya menayangkan secara umum ini agak cepat karena nanti waktunya
habis kira-kira itu. Oke. Nah, ini. Kita sedikit menyampaikan terkait dengan fungsi bahan bakar pada karburator. Yang pertama adalah campuran udara plus bahan bakar, itu fungsinya. Ya. Di sana sistem bahan bakar bensin karburator memiliki fungsi untuk penyampuran udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sesuai dengan ruang bakar. Terus yang kedua, pada saat tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur di dalam internal kanister agar tidak terbuang keluar. Jadi fungsi dari carapan kanister ini adalah sebuah tangki cadangan untuk menampung gas dari bensin. Jadi bensin ketika menguap itu menjadi gas HC ataupun hidrokarbon, maka gas ini harapannya tidak terbuang sia-sia. Maka gas ini akan ditampung ketika di sini sudah terjadi isapan. Jadi piston itu kan bergerak naik dan turun. Ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ketika terjadi langkah hisap, maka hisapan ini akan menghisap campuran antara udara. Jadi udara masuk ke dalam karburator melalui salinan udara atas, kemudian bahan bakarnya yaitu dari tangki bahan. Oke, lanjut. Ini ada kasus ya. Kasus lagi, coba yang terjadi kalau tadi adalah terkait dengan pengetahuan. Nah, di sini adalah kasusnya di sini. Nah, ini. Taurib ya, intinya mati. Ini adalah suatu masalah. Oke. Nah, ini masalah yang tentunya adalah akan anak-anak selesaikan di dalam diskusi. Oke. Ini adalah paparan dari kami terkait dengan materi sistem bahan bakar konvensional. Maka di pembelajaran ini adalah silakan anak-anak membentuk kelompok ya. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang terdiri dari 5 siswa. Silakan ya anak-anak untuk membentuk kelompok. Silakan. Langsung dibuat dua-dua. Oke, Bapak akan menyampaikan LKPD ya, yang tentunya adalah lembar kerja peserta didik yang terkait dengan persoalan yang telah saya sampaikan secara umum dan yang telah saya tayangkan melalui video sekelumit tadi. Jika nanti ini untuk bisa berdiskusi, ini adalah lembar LKPD-nya. Ya, ini lembar LKPD-nya. 5 menit. Setelah nanti berdiskusi ya, berdiskusi selesai, nanti adalah mempresentasikan hasil daripada diskusi tersebut. Ada yang ditanyakan kira-kira? Oke, silakan laksanakan mulai dari sekarang untuk masalah yang kira-kira perlu diselesaikan atau dipertanyakan. Oke, tidak ada masalah. Ya oke, silakan. Oke, masih bingung atau tambah bingung? Tambah bingung? Nah, nggak usah bingung.
jutaan, aku malah jutaan ini ya. Iya. Ini kan di sini, ini kan sebetulnya kan di mana? Ini kan tayangan YouTube yang pertama tadi. Ya. YouTube pertama itu adalah menyelesaikan ini, ya. Terus YouTube yang kedua ini tadi kalau disetel, ini bisa ini disetel tadi. Ya lah, yang terakhir tadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil diskusi yang kita bahas tadi. Untuk permasalahan mobil tidak bisa stasioner tadi, saya memperkirakan dengan teman-teman saya bahwa itu sepertinya pencampuran antara bahan bakar dan udara kurang tepat, yaitu biasanya entah itu kebanyakan udara maupun kekurangan bahan bakar. Biasanya ketika kekurangan udara, mobil bisa starter tapi tidak akan bisa stasioner. Jadi untuk langkah perbaikannya, periksa dan lakukan penyetelan rasio bahan bakar maupun udara atau disebut juga dengan setelan CO. Itulah hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan kelompok yang lain untuk bisa menanggapi. Kasih plus dulu. Oke, silakan untuk kelompok yang lain untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 hasil daripada diskusi tersebut. Saya Pak. Oke, monggo Mas. Saya dari kelompok 2 yang menanyakan kenapa saat mesin digas mendadak RPM mesin lambat naik dan cenderung mau mati. Biasanya sepertinya itu karena akselerasi radiator tidak berfungsi dengan baik, dan cara perbaikinya dengan cara perbaiki kinerja dari pompa akselerasi agar bekerja secara optimal. Oke, dari mana nih? Sudah puas menanya? Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan, monggo. Oke, Mas, monggo untuk ditanggapi kelompok 1 dari kelompok 4. Apa fungsinya Venturi pada karburator? Venturi, Apa fungsi Venturi dari karburator. karburator? Venturi berfungsi untuk menurunkan tekanan udara pada saat udara mengalir dengan cepat. Oke, bisa diterima. Ada lagi dari kelompok yang lain? Ya, kelompok 3. Monggo. Apa penyebab putaran mesin terlalu tinggi jika dikecilkan mesin mati? Apa putaran mesin terlalu tinggi jika dikecilkan mesin malah mati? dikecilkan mati dadak gitu ya. Oke, monggo kelompok 1 untuk ditanggapi. Dikecilkan malah mati itu biasanya terjadi karena ya seperti contoh video yang tadi sudah ditayangkan, biasanya karena campuran bahan bakar pada karburator itu terlalu irit. Kalau terlalu irit seperti kekurangan bensin dan kebanyakan udara itu menyebabkan ketika karbu dikecilkan mesin akan mati. Mesin akan menjadi mati. Oke, ya diterima. Mungkin satu lagi pertanyaan kalau ada. Ada tidak? Oke, cukup ya. Ya, cukup. Silakan pamit dan Sekian saya perwakilan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah di submit kemarin, sudah disam semua. Dalam bahasa dikirim, nah bahasa Indonesia dikirim. Oke, mungkin kami sampaikan kegiatan untuk mengakhiri kegiatan di pagi hari ini. Jadi untuk kegiatan diskusi untuk pertemuan yang akan datang itu mohon untuk diskusi adalah ini sudah bagus sebetulnya ya, sudah baik. Hanya saja tentu ditingkatkan lagi untuk diskusi-diskusi yang akan datang. Dan untuk pertemuan yang akan datang ya, karena ini adalah masih pada KD3 atau pengetahuan, maka untuk pertemuan yang akan datang itu adalah masuk kepada KD keterampilan. Maka apa yang Anda diskusikan di kali ini hasilnya tentunya akan dicobakan di mana pada saat praktek. Nah, apakah kita buktikan di sana? Kalau memang itu melenceng dari hasil diskusi kok gak podo, tentunya adalah penyebabnya apa. Terus akan seperti itu karena di pertemuan yang akan datang adalah terkait dengan keterampilan. Oke, anak-anak, sesuai dengan tujuan ya, dengan harapan seperti yang saya tayangkan di depan tadi, harapannya adalah materi ini adalah bermanfaat untuk kita di masa-masa sekarang juga masa-masa yang akan datang. Karena tentunya adalah seperti Anda itu adalah masih panjang ya, sehingga perbanyaklah yang namanya pengetahuan, keterampilan untuk menyongsong di masa-masa yang akan datang dengan revolusi industri 4.0. Nah ini ya, ini yang perlu Anda catat. Revolusi industri 4.0 itu adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali sehingga menuntut kita mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan masuk di zaman itu, di zaman itu. Ya zaman sekarang seperti ini adalah zamannya sudah seperti ini. Anda siap tidak siap akan masuk. Maka di 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang Anda juga akan masuk di situ. Terlepas Anda siap atau tidak siap, mampu tidak mampu masuk. Kalau Anda menang berarti Anda akan sukses ya. Tapi kalau Anda kalah ya sudah, terima salah kan gitu. Akhirnya kembali kepada habitatnya. Habitatnya apa? Kembali pada orang tua Anda. Kalau orang tua Anda biasanya di rumah garap sawah, ya kembali garap sawah kan. Nah, itu namanya kembali kepada habitatnya. Itu untuk rencana ke depan untuk pembelajaran kita adalah praktek. Anak-anak yang saya cintai, mungkin kali ini pertemuan di pagi hari ini mungkin bisa kita tutup dengan doa dari saya selaku guru hanya bisa membantu Anda ya, membantu Anda terkait dengan memfasilitasi dengan kondisi dan keterbatasan di satuan pendidikan, sehingga saya mohon maaf apabila tidak berkenan mendampingi anak-anak semuanya di pertemuan kali ini. Mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Di tempat dusya berdoa mulai. Berdoa usai. Oke, nanti sebelum kita tutup, nanti mulai dari sini ya, untuk bisa bersalaman. Ya. Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.